Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai halo semuanya. Selamat datang nih di podcast Sebentar 11 Anak Pintar. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan bersama saya Akmal sebagai host pada podcast kali ini, dan saya Nazwa sebagai host pada podcast kali ini. Nah, sebelum kita lanjut nih ke podcastnya, kita ada kedatangan banyak banget narasumber. Sebelum itu, kita kenalan yuk sama narasumber di sini. Yang pertama akan diperkenalkan dari sana. Hai semuanya, saya Anda Zafwa. Kali ini saya berperan sebagai pedagang yang bernama Pak Niken. Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan saya Levi Nohanto Managar, dan dalam podcast kali ini saya menjadi tour guide yang bernama Kak Fia. Hai semuanya, nama saya Amira Kalista Nabila Ulfi Sabita Putri Wicaksono. Pada kali ini saya berperan sebagai warga lokal Bali yang bernama Ibu Niketut Cahyani. Halo semuanya, nama saya Ahmad Abdul Arya. Podcast kali ini saya akan menjadi Beli Ketut Sukadana. Halo teman-teman semuanya, saya Karisa Syifa Maharani, dan dalam podcast kali ini saya berperan sebagai narasumber turis dalam negeri yang bernama Xavier Davko. tidak lupa juga kita juga mengundang nih tamu dari luar negeri. Tapi ada yang tahu nggak di sini dari Aku mau mana? nebak dulu. Oh, ya? Dari Cina bukan? Aduh, kayaknya bukan dari negara itu deh. Mungkin dari Yunani? Aku menebak. Ya? Itu dilihat dari ciri fisiknya ya, mungkin itu berasal dari Cina atau nggak gitu Afrika deh. Pokoknya percampuran. Benar, Cina. Kurang tepat ya. Iya. Tapi akan saya spill ya. Jadi tulis ini berasal dari bro? England. Wah, jauh banget. Can you introduce yourself to the audience? Okay. Hello everybody. My name is Alviro Pisanugra, playing as Jake, a tourist from England. I hope I can be friends with you all. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas banyak informasi. Tapi sebelum itu, kita ada satu interviewer yang membantu kita sebagai host nih. Mungkin bisa perkenalkan dulu. Halo semuanya, saya Wirangga Ismana Jumurtono. Di podcast ini saya menjadi interviewer. Oke, selain interviewer, kita kan selama di Bali juga ada banyak nih yang kita amati. Nah, jadi di sini kita memiliki dua pengamat. Yang pertama ada pengamat sosial yaitu Fatir, dan kedua ada pengamat budaya yaitu Kia. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama saya Kalifatir Alvaro, dan dalam podcast ini saya akan menjadi pengamat sosial. Halo semuanya, saya Zaskia Asmi Fauzia, dan dalam podcast kali ini saya berperan sebagai pengamat budaya. Nah, oke, terima kasih ya udah memperkenalkan diri juga. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas nih seputar informasi selama kita di Bali. Nah, jadi kalian semua pasti tahu kan Bali itu terkenal dengan budaya tradisionalnya yang sangat kental banget, kayak masih banyak kita temui gitu, kayak upacara adat dan banyak lainnya. Nah, tapi nggak cuman budayanya aja ini yang kental, tapi di sana tuh sosialnya juga kayak beda juga, apalagi di sana itu banyak turis-turis juga, entah dari luar negeri atau dari dalam negeri gitu. Jadi kayak gak heran lagi ya kalau kita ketemu banyak turis dari dalam negeri ataupun dari luar negeri nih. Iya. Nah, jadi dalam kesempatan Sinau Wisata pada tahun ini yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Sidoarjo pada tanggal 14 Oktober hingga 16 Oktober, kita nggak cuman menjelajahi pantai-pantai yang ada di sana, tapi saya di sini juga menjelajahi lebih dalam tentang budaya-budaya yang ada di sana, adat istiadat, bagaimana keadaan sosial mereka, dan banyak lagi. Nah, tapi sebelum itu mari kita akan mendengarkan perbincangan singkat antara interviewer kita dengan pengamat sosial kita. Silakan. Oke, untuk pengamat sosial, di sini ada dua pertanyaan. Bisa didengarkan ya. Yang pertama, bagaimana interaksi warga lokal terhadap turis, baik dalam negeri ataupun luar negeri? Nah, untuk warga-warga Bali yang kami temukan dalam perjalanan kami, mereka sangat ramah.
dan juga mereka menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Selain itu, mereka juga memiliki tona suara yang sangat lembut. Nah, untuk pembicaraan interaksi antara lokal dengan turis luar negeri, mereka sangat ramah dan bahkan ada yang mengajak turis luar negeri datang ke rumah mereka karena sang turis itu kekurangan uang untuk hidup di Bali. Kemudian mereka juga mengajarkan tentang aturan-aturan di Bali itu kepada turis-turis. Oke, selanjutnya apa pengaruh teknologi terhadap kehidupan masyarakat di Bali saat ini? Nah, teknologi itu sangat berpengaruh kepada mata pencaharian warga-warga Bali. Karena sekarang sudah banyak ciri-ciri seperti dari segi teknologi dan juga dari segi pariwisata. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, bisa menanyakan interviewer antara pengamat budaya. Oke. Untuk pengamat budaya, kita ada 3 pertanyaan nih. Mohon didengarkan ya. Yang pertama, apakah rekayasa dan teknologi saat ini mempengaruhi budaya yang ada di Bali? Iya, karena saat ini teknologi cukup mempengaruhi budaya yang ada di Bali. Contohnya ketika pelaksanaan upacara adat. Sesuai dengan peribahasa Inggris time is money, maka teknologi cukup membantu mempersingkat waktu upacara adat. Jadi kayak lebih simpel gitu. Oke, selanjutnya yang kedua, jelaskan budaya dan kebiasaan unik apa saja yang ada di Bali. Jadi di Bali itu pondasi bangunannya naik dari rata-rata tanah. Selain itu, bangunan pada Bali itu tidak diperbolehkan lebih dari 5 lantai. Bali juga memiliki kebiasaan unik. Contohnya seperti masyarakat yang bekerja sebagai penyapu jalanan. Masyarakat yang bekerja sebagai penyapu jalanan biasanya membawa kursi plastik sehingga mereka itu bisa duduk di bagian kiri trotoar jalanan. Selain itu, pelaksanaan upacara adat di Bali juga memiliki keunikan. Contohnya ketika mereka melakukan upacara tersebut, mereka akan melakukannya secara antusias dan secara bersama-sama sehingga menciptakan interaksi sosial antar warga dan membuat suasana menjadi harmonis dan rukun. Lalu pertanyaan terakhir untuk pengamat budaya. Logat dan bahasa apa yang membedakan Bali dengan daerah-daerah yang lain? Jadi untuk bahasanya sendiri, bahasa yang digunakan di Bali dan di Jawa itu memiliki beberapa persamaan. Namun yang membedakan itu di bagian logatnya. Jadi logat di Bali cenderung memiliki penekanan pada beberapa kalimat atau kata. Selain itu di beberapa huruf juga memiliki perbedaan, seperti huruf F yang terdengar menjadi huruf P dan huruf T menjadi lebih tebal dan terdengar seperti huruf D. Cara bicaranya juga cenderung cepat namun tetap terkesan lembut dan sopan. Nah, oke, setelah kita mendengarkan nih hasil pengamatan dari 2 pengamat kita, selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu tour guide yang selalu menemani kita saat kita di Bali. Mungkin waktu tempat boleh dipersilakan interview. Oke, selanjutnya ada narasumber pertama kita atau tour guide. Di sini ada 2 pertanyaan ya, mohon dijelaskan agar kita bisa paham. Yang pertama, bagaimana teknologi mempengaruhi industri pariwisata di Bali saat ini? Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya jawab. Jadi untuk perkembangan teknologi pada saat ini, apalagi di sektor pariwisata ya, ini drastis banget melonjak ya. Ya, saya kasih contoh di bagian hotel. Kalau zaman dulu itu kan kita harus registrasi manual di hotelnya langsung ya. Kalau begitu itu bakal rumit. Kayak kita itu nggak tahu harganya ya. Apalagi orang Indonesia itu biasanya bawanya pas-pasan. Jadi kalau misalnya uangnya harga hotelnya itu lebih murah, alhamdulillah. Kalau lebih mahal, astagfirullah. Nah, terus yang kedua ini, jadi kita nggak tahu kalau hotelnya itu full. Jadi kalau misalnya hotelnya full, kita kan juga repot nyari hotel lain kan. Nah itu. Terus yang ketiga ini, kita juga nggak tahu kayak review, bukan review ya. Kayak apa sih? Tanggapan itu Ya, customer. ya.
Jadi kayak kita itu nggak tahu pelayanannya gimana, terus kondisi kamar hotelnya gimana. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang ini sudah lumayan berbeda karena kita sudah ada aplikasi yang memang dikhususkan buat hal tersebut ya. Jadi kita itu bisa lihat harganya, terus kita bisa lihat review orang-orang yang sudah berkunjung atau menginap di hotel tersebut. Nah, terus selain harganya itu juga ya kita nggak tahu apa kamarnya itu full atau gimana. Kita juga repot, apalagi kalau misalnya kita itu repot nyari hotel di tempat lain ya. Terus kita juga nggak tahu review hotelnya gimana, takutnya pelayanannya buruk gimana, terus kondisi hotelnya gimana, maksudnya kamar-kamarnya itu kalau misalnya buruk gimana. Nah, berbeda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan sudah ada aplikasi ya, jadi kita bisa melihat harganya, jadi estimasi, oh aku mungkin bawa segini biar pas, biar ini. Nah, itu bisa. Terus kedua, kita bisa lihat kondisi kamar hotel dari orang-orang yang sudah menginap di situ. Kemudian kita itu juga bisa lihat kamarnya itu lagi full atau enggak. Jadi kalau misalnya lagi full, kita masih bisa booking hotel lain. Kemudian ada contoh kedua ya, itu di kereta. Kereta zaman dulu itu kita harus lama-lama antri di loket ya. Nah itu juga, apalagi dulu itu nggak ada AC ya, jadi panas, terus gerah ya kan. Nah itu udah, apalagi kalau antriannya panjang, waduh itu terus apalagi kalau misalnya kita udah dapet tapi keretanya nggak ini delay. Ya delay kan, beda sama zaman sekarang. Kalau sekarang itu kita bisa booking kursi ya kan, booking kursi, terus kita bisa jadi pokoknya lebih cepat lah ya, intinya lebih cepat. Kemudian ada lagi di bidang transportasi umum ya, contohnya kayak dulu itu kalian tahu angkutan umum nggak? Nah, angkot ya singkatannya. Itu kan kita di jalan itu harus lambai-lambai gini. Pak, saya minta, bukan saya minta, numpang, bukan numpang ya itu. Nah, itu kan juga repot. Apalagi kalau misalnya orangnya lagi nggak mood, ya kan? Orangnya nggak mood terus tiba-tiba meluncur aja kan repot. Terus kalau misalnya dulu kan juga ada pangkal ojek ya, ojek pangkalan. Nah, kita masa harus jalan nyari ini kan juga repot. Nah beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu udah ada kayak Grab, Gojek ya, itu yang pokoknya tinggal pencet-pencet gini, orangnya dateng, terus kita diantar, bayar, selesai. Jadi praktis deh kalau sekarang. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan seni dan budaya Bali terpengaruh oleh pariwisata? Baik, jadi berdasarkan survei yang saya baca, sekitar 95% orang Bali itu berprofesi di bidang pariwisata, seperti berdagang ya. Berdagang ini itu melihat potensi yang ada di Bali ya, karena kan Bali itu dibilang pusatnya ini ya, pusat pariwisata ya di Indonesia. Nah, orang-orang Bali itu juga melihat potensi itu, jadi mereka berjualan souvenir khas Bali ya. Terus itu kan kemudian bisa membangun ekonomi sedikit demi sedikit. Terus ada juga menjadi pelayan hotel juga bisa, travel bisa, terus tour guide ini juga bisa ya. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih ya buat tour guide kita ini udah setia nimanin, sekarang udah bersedia untuk kita tanya-tanyain. Nah, untuk selanjutnya ada perbincangan dan interview dari interviewer kita kepada Blini. Mungkin bisa dilanjutkan? Oke. Lalu kita ada narasumber yang kedua yaitu Bli. Di sini ada 2 pertanyaan, tetapi panjang ya, mohon diperhatikan. Yang pertama, bagaimana peran teknologi dalam pekerjaan Anda sebagai salah satu yang memandu wisata dan memberikan materi? Apakah Anda menggunakan aplikasi atau alat digital tertentu untuk membantu? Nah, untuk perkembangan teknologi sendiri itu sangat membantu kita, terutama sebagai tour guide atau Bli. Seperti yang
Kak Fian tadi katakan itu dapat memudahkan kita untuk kayak survei-survei lokasi. Mungkin kayak kemarin kan anak-anak Spensada kan mau ke pantai-pantai gitu. Kalau rombongan kan pasti kan harus survei dulu tempatnya agar menyetujui atau enggak. Nah, itu juga perkembangan teknologi ini membantu kita sebagai educator untuk berkomunikasi satu sama lain. Contohnya ke tamu-tamu undangan, wisatawan luar ataupun sesama tour guide satu sama lain. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan sendiri itu ada aplikasi WhatsApp, ya seperti WhatsApp buat berkomunikasi dan mungkin catatan atau kalender buat mengatur jadwal-jadwal kita. Sudah. Selanjutnya, setelah sekian lama membantu dalam pariwisata, menurut Bli nih, apakah ada ancaman bahwa seni tradisional Bali bisa berubah atau bahkan kehilangan makna aslinya karena perkembangan pariwisata? Menurut saya sendiri tidak, karena kita sebagai warga Bali itu sangat menjaga dan melestarikan budaya-budaya kita. Karena seperti kita tahu budaya kita itu punya nenek moyang kita, jadi harus dilestarikan buat menjaga keaslian dari Bali ini sendiri. Kan juga kita tahu kan budaya di Bali ini kan salah satu Kental. salah satu ciri khas dari Bali itu sendiri ya. Selanjutnya nih ada narasumber kedua kita yaitu Bli. Di sini ada 2 pertanyaan tetapi panjang, jadi mohon diperhatikan ya. Yang pertama, bagaimana peran teknologi dalam pekerjaan Anda sebagai salah satu yang memandu wisata dan memberikan materi? Apakah Anda menggunakan aplikasi atau alat digital tertentu untuk membantu? Nah, perkembangan teknologi sendiri ini itu sangat membantu kita sebagai tour guide. Karena perkembangan teknologi ini memudahkan kita untuk mengirimkan informasi-informasi seperti mengirimkan jadwal-jadwal perjalanan kepada para wisatawan, pada para tamu-tamu yang datang, dan bisa juga untuk berkomunikasi sesama tour guide sendiri. Kan biasanya kan seperti yang kita tahu kemarin kan anak-anak kelas sekolah SMP yang 1 kan banyak sekali tuh bisnya. Itu kan harus komunikasi sesama lain antar tour guide kayak Beli saya sama teman saya. Nah, itu sangat membantu sekali. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan itu biasanya seperti WhatsApp untuk berkomunikasi, catatan sama kalender. Itu buat untuk mengatur jadwal-jadwal. Selanjutnya, setelah sekian lama membantu dalam pariwisata, menurut Bli nih, apakah ada ancaman bahwa seni tradisional Bali bisa berubah atau bahkan kehilangan makna aslinya karena perkembangan pariwisata? Menurut saya sendiri tidak, karena kita Bli dan juga warga-warga lokal ini juga ikut melestarikan budaya-budaya yang ada di Bali. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, budaya Bali itu merupakan salah satu ciri khas dari Bali itu sendiri. Jadi ini merupakan boost atau lonjakan, sangat membantu pariwisata kita. Wah, tadi sekiranya menarik ya pendapat dari Bli. Mungkin Bli dimudahkan karena kemajuan teknologi. Oke, selanjutnya kita ada narasumber selanjutnya yaitu warga lokal. Mungkin bisa dibantu? Oke. Untuk warga lokal sendiri, kita juga memiliki 2 pertanyaan nih. Yang sama panjangnya seperti tadi. Jadi mohon diperhatikan ya. Yang nomor pertama, seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi digital dalam sektor pariwisata, bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap interaksi antara warga lokal dan wisatawan? Apakah ada perubahan dalam cara Anda mempersembahkan budaya Bali kepada pengunjung? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya dengan adanya media elektronik digital seperti sekarang itu dapat mempermudah dan mempercepat cara berinteraksi dan bersosialisasi kepada wisatawan lokal maupun luar negeri. Tapi di sisi lain hal ini itu mengubah cara berinteraksi warga lokal ke wisatawan, sehingga cara penyampaian budaya Bali ke pengunjung itu juga ikut berubah. Kayak contohnya yang dulunya itu secara tatap muka atau secara langsung, tapi sekarang itu cara penyajiannya bisa melalui sosmed atau media sosial atau diperkenalkan secara media virtual. Jadi menurut saya teknologi itu sangat membantu sekali ya di bidang pariwisata di Bali. Apalagi saat ini itu sudah banyak sekali tempat-tempat yang bertemakan western di Bali. Menurut saya sih hal ini bukanlah hal yang buruk, tetapi malah menguntungkan bagi warga-warga yang ada di Bali.
Oke. Lalu selanjutnya, bagaimana proses kreatif dalam seni pertunjukan seperti tari atau gamelan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan akses terhadap informasi? Apakah Anda melihat adanya pergeseran dalam cara seni diproduksi dan dipersembahkan? Menurut saya, kemajuan teknologi dan akses informasi itu punya dampak yang besar banget ke dalam proses kreatif di seni pertunjukan. Hal yang paling terlihat pergeserannya itu di cara seni itu diproduksi dan dipersembahkan. Kayak yang dulunya itu secara seni itu dipersembahkan cuma terbatas, tapi sekarang itu bisa dilihat melalui sosmed atau YouTube. Terus abis itu kalau misal dia nggak bisa lihat di tempat itu tuh, mereka bisa lihat lewat gawai. Wah, terima kasih buat warga lokalnya. Jadi kita tahu nih kalau misalnya di Bali ini kalau misal kita nggak bisa lihat pertunjukan, mungkin bisa dilihat ya tadi dari gawai dari media sosial gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ada wawancara lagi nih antara interviewer dengan pedagang. Boleh dilanjutkan lagi? Oke, untuk narasumber selanjutnya yaitu pedagang, kita juga memiliki 2 pertanyaan yang harus dijelaskan. Yang pertama adalah dalam menciptakan dan menjual produk-produk seni atau kerajinan, bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi Bali dan inovasi yang diperlukan untuk bersaing di pasar global? Untuk cara menyeimbangkan seni dan tradisi yang ada di Bali, nah di Bali itu kan ada satu bunga yang ikonik banget atau yang melekat banget di Bali, saya pada Bali. Ada yang tahu nggak bunga apa? Aku tahu banget, itu ciri khas Bali banget. Apa tuh? Bunga Kamboja. Nah, bener banget. Bunga Kamboja atau yang biasa disebut bunga frangipani. Nah, bunga Kamboja ini termasuk salah satu bunga modern, bunga tradisional di Bali. Nah, bunga Kamboja ini dikenal sebagai simbol kecantikan dan spiritualitas di Bali. Kini bunga Kamboja bertransformasi menjadi jepit rambut. Nah, jepit rambut ini dapat menambah daya tarik penampilan seseorang. Dengan diciptakannya jepit rambut ini dapat dijual di pasaran gitu. Nah, sehingga tradisi dan seni di Bali tetap berkembang. Mungkin untuk inovasi dapat dikembangkan lagi seperti menjadi cincin, gelang, dan sandal. Dibentuk lebih kreatif dan bervariasi. Terus dan yang terpenting itu dari inovasi tersebut tidak keluar dari seni atau tradisi Bali. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Berdasarkan kerajinan atau produk-produk seni yang Anda jual, populasi orang tertarik dengan produk apa? Apakah dia memiliki dampak besar bila produk ini dikembangkan lebih luas lagi? Oke, untuk populasi mereka lebih tertarik dengan jepit rambut yang bentuknya seperti bunga Kamboja dan juga jedai yang bentuknya juga kayak bunga Kamboja juga. Nah, selain seperti seni, itu tuh produk ini punya manfaat seperti semacam mengunci rambut atau menghias rambut. Nah, selain digunakan untuk menguncir dan menghias rambut, produk ini juga dapat digunakan untuk menghias tas itu atau sebagai aksesori tas. Nah, kalau tahu kan cewek-cewek pada saat ini tuh lebih suka naruh jedainya di tas gitu, di tas taruh ini kan. Nah, jadi dengan menambahkan jepit rambut ke dalam tas si pemiliknya ini, mereka dapat menambahkan keanggunan khas Bali gitu. Nah, jadi turis maupun tamu domestik lebih tertarik pada jepit rambut dan jedai bunga Kamboja ini. Oke, katanya menarik ya tadi. Seperti yang dikatakan tadi, kok bisa ya sekarang itu lebih banyak orang yang suka jedai, tapi ya segitulah kayaknya targetnya orang-orang sana tuh lebih suka jedai ya, karena bunganya menarik. Oke, selanjutnya ada narasumber selanjutnya itu dari turis dalam negeri. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh interviewer. Oke. Narasumber selanjutnya turis dalam negeri. Kita juga memiliki 2 pertanyaan nih. Yang pertama, menurut Anda, apa solusi yang dapat diberikan untuk memastikan bahwa wisatawan tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga menghormati dan mempelajari nilai-nilai budaya setempat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi kita sebagai para wisatawan, maaf ya. Jadi,
Jadi, kita sebagai wisatawan selain hanya mengkonsumsi keindahan-keindahan yang ada di Bali, kita perlu banget dong mempelajari serta memahami kira-kira apa aja sih adat-adat dan budaya yang ada di sana. Selain itu, kita perlu banget dong menghormati serta menghargai setiap kebudayaan yang ada di sana. Nah, berkenaan dengan ini, kebetulan kemarin saya datang nih ke Pura Uluwatu. Nah, di sana itu ada penampilan tari kecak. Ini penampilan tersebut menggambarkan kisah epik Ramayana yang menyelamatkan istrinya Dewi Sinta. Dari penampilan tersebut menyadarkan saya mendapat pengalaman baru bahwa kita datang ke Bali itu tidak hanya untuk menikmati nih keindahan fisik yang ada di Bali, tapi kita perlu banget ini mempelajari serta menghormati setiap kebudayaan yang ada di sana dan warisan budaya yang ada di sana agar tidak kian terkikis. Nah, dengan mempelajari budaya setempat, tentu kita ini juga bisa nih sekaligus belajar untuk menghormati serta menghargai setiap kebudayaan yang ada di sana. Nah, kira-kira dari kalian ada nggak sih yang tahu kenapa kalau misalnya kita mempelajari suatu budaya setempat, kita bisa sekaligus belajar untuk menghormati budaya tersebut? Kenapa ya itu? Kenapa ya? Jadi aku langsung kasih tahu bukti contoh konkretnya aja ya. Jadi misal kita mau pergi ke suatu tempat nih. Nah, kalau misalnya kita punya pemikiran yang bijak, kita tuh cari-cari tahu dulu dong, searching kira-kira apa aja sih yang di sana yang kita nggak boleh lakukan. Dan kalau misal kita tahu di sana itu tidak boleh melakukan sesuatu, kita tidak akan melakukan hal itu. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk kita menghargai dan menghormati budaya yang ada di sana. Nah, untuk poin pertanyaan bagaimana kita memastikan bahwa para wisatawan itu tidak hanya mengkonsumsi tapi juga mempelajari budaya setempat. Nah, sebenarnya itu bisa banyak banget ya cara yang kita lakukan. Cuma mungkin salah satu caranya itu bisa kita memaksimalkan peran dari tour guide yang ada di Bali. Karena umumnya sekarang ini para wisatawan itu datang tidak sendiri, tapi biasanya itu bersama dengan tour guide atau membawa travel lah dari mereka. Selain itu juga bisa dengan membuat banyak peringatan-peringatan di tempat-tempat wisata. Contohnya membuat papan peringatan atau bisa dibuat dalam bentuk banner. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa harapan Anda untuk masa depan seni dan budaya Bali dalam menghadapi kemajuan teknologi dan bagaimana Anda melihat hal ini dapat memengaruhi pengalaman wisatawan domestik di Bali? Oke, mungkin aku boleh ya jawab poin pertanyaan yang kedua dulu. Jadi kita tahu nih ya bahwa sebenarnya teknologi itu tidak selamanya memberikan dampak yang negatif pada kehidupan manusia. Tapi tentu juga pasti ada dong, hal-hal positif yang diberikan dari adanya perkembangan teknologi tersebut. Apalagi perkembangan teknologi yang muncul di Bali ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa Bali ini adalah salah satu destinasi yang paling populer di Indonesia dengan adanya teknologi. Dan kalau kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, kita bisa menjadi lebih untung nih di segi pariwisata serta ekonomi yang ada di Bali juga. Mungkin salah satu hal yang bisa membuat kita untung itu adalah teknologi ini bisa kita manfaatkan loh buat sebagai media promosi. Contohnya sebagai promosi pulau itu sendiri, yaitu Pulau Bali. Terus bisa juga digunakan sebagai media promosi dari suatu tempat wisata nih. Selain itu, teknologi juga dapat kita gunakan sebagai akses mempermudah para wisatawan di Bali. Seperti contohnya untuk perhotelan ya. Seperti yang dikatakan tour guide tadi, bahwa kalau misalnya tidak ada teknologi yang seperti aplikasi-aplikasi booking perhotelan, itu justru akan membuat para wisatawan ini kesusahan. Nah, dengan adanya aplikasi tersebut, para wisatawan justru kan akan semakin merasa mudah dan merasa bahwa oh ternyata Bali ini berkembang loh, kita merasa mudah ada di Bali. Nah, seperti itu. Nah, untuk teknologi di sana itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh yang gimana-gimana ya di kehidupan Bali, kecuali mungkin ada di aspek gaya bahasa serta gaya berpakaian mereka itu sedikit terpengaruh dengan budaya luar. Contohnya yang mungkin sekarang lagi viral ini ya, kebaya Korean style. Nah, kalau Bali sendiri itu untungnya tidak terpengaruh dengan style Korean itu, mungkin hanya style sehari-harinya yang casual itu saja. Nah, jadi saya berharap juga nih kepada para wisatawan di luar sana agar membantu para warga lokal Bali untuk tetap melestarikan setiap kebudayaan yang ada di sana. Karena para warga lokal aja nih udah berusaha loh untuk melestarikan keaslian dan ciri khas dari pulau mereka tersebut. Masa kita sebagai wisatawan ini semena-mena untuk merusak dan mengkikis warisan budaya yang ada di sana. Segitu aja. Oke, terima kasih. Banyak ya ini jawabannya ya. Tapi kalau menurut dari yang saya dengar sih dari turis
dalam negeri aja udah mengakui banget nih kalau teknologi di Bali ini kayak yang mungkin bukan yang canggih gitu, mungkin canggih tapi Bali ini udah memanfaatkannya dengan baik banget ya. Nah, untuk selanjutnya nih, wah ada narasumber yang paling kita tunggu nih. Kira-kira tahu gak siapa? Tahu dong, kan tadi udah perkenalan. Oh iya ya. Nah, jadi sekarang kita langsung aja nih ke turis luar negeri kita yang berasal dari mana tadi? Ayo. Where are you from? England. Yeah, okay. So, are you ready? Yes. Okay. Okay, for Mr. Jake, we have 2 questions for you. First question is, what is your first impression about the culture of Bali and how is social media affecting your experience in Bali? Oh, well, as we know, there are many fake things in social media. When I first saw Bali in social media, I was in awe, but I also expected it to be worse since, in social media they fake a lot of stuff to make it look better. But turns out I was wrong. Bali was actually so beautiful and actually live up to its expectations. And for my impressions on Bali, there are many beautiful places in Bali. It is one of the beautiful places that I've ever been in. And there are a lot of beautiful beaches and spiritual temples. When I first came into there, I felt like there was a spiritual atmosphere coming into me. Maybe that is all for me. Okay, for the second, hopes for the future of Bali culture in the era of globalization. I hope that Bali stays the way that it is right now. I hope. Okay, next for second question, what are your hopes for the future of Bali culture in the era of globalization? I hope that Bali stays the way it is right now. I hope they keep doing whatever they have been doing right now for a long time. And I hope that Bali doesn't get lost in the way of technologies and modernization. And yeah, that is all for me. Nah, sudah sampai di penghujung semua interview yang telah kita lalui. Sebelum kita menutup podcast pada kali ini, jadi kita tahu ya mengenai budaya Bali tidak hanya tariannya, namun juga ukiran pada bangunannya, upacara adat yang ada di Bali, dan banyak aneka ragam lainnya. Ya, lalu nggak hanya budayanya tapi sosialnya juga ya, tadi udah dijelasin. Kayak dalam interaksi juga mereka terkenal sopan, terus meskipun ton nadanya mungkin ada yang ditekan-tekani, tapi mereka masih menjaga kesopanan mereka dalam berbicara juga nih. Terus udah banyak ya tadi, banyak narasumber yang menjawab tentang teknologi nih. Emang nggak bisa ya jauh-jauh dari teknologi ini. Dan untungnya loh Bali ini udah bisa memanfaatkan dengan baik loh, bisa memenuhi semua aspek mereka seperti di pariwisata ya pasti tentunya. Nah sebelum kita menutup nih, kita menyajikan sesuatu nih dari hostess ini. Ayo, ada yang tahu gak apa? Puisi bukan? Kepanjangan kata. Aduh, apa dong? Waduh, apa lagi? Mungkin pidato. Kepanjangan itu. Panjang banget gitu. Ya. Terus apa dong? Apa? Ya. Jadi kita udah nyiapin nih pantun. Wow. Tapi tunggu dulu. Kan dari salah satu dari kita ini ada yang dari turis luar negeri ya. Kira-kira emang dia tahu gimana caranya ngecakepin pantun? Ajarin dulu dong. Mr. J, can you say cakep? Cakep. Is that correct? Maybe you can spelling at CATEP. Cakep. Oke, bisa berarti ya. Ya. Mulai ya. Ada anggrek mekar di taman. Harum semerbak menenangkan hati. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita selalu diberkahi. Kita pasti bikin sendiri ya pantunnya ya. Jelas. Kita tuh paling keren di dunia deh pokoknya. Terima kasih ya. Nah, terima kasih ya udah nontonin kita nih. Wah, pasti penonton setia ini yang nontonin kita sampai habis ya. Terima kasih banget udah dengerin semua podcast kali ini juga ya. Karena semua ini juga punya persiapan yang panjang ya. Kita udah rela mengeluarkan banyak waktu dan tenaga buat ini. Iya dah.
Oke, sekian kita dari podcast Sebentar.